Satu, dua, and aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi di Femcast Family Podcast. Aku tanyain ya? Aku jawab ya, Nak. Oke. Yuk. Seperti biasa kita akan membahas pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk lewat DM di IG-nya Ayah @ustadzwijayanto.official. Nah untuk kali ini rame nih pertanyaannya tentang umroh. Umroh. Kan ini mungkin udah menjelang akhir tahun, biasanya high season kan umrohnya nih. Udah kembali lagi seperti sebelum pandemi. Karena mungkin juga euforia karena tertahan ketika pandemi. Kedua, kenapa umroh rame? Karena kenyataannya untuk berhaji waiting list-nya terlalu lama. Untuk reguler itu sampai 20 sampai 30 tahun. Kalau daftarnya sudah 50, alamat belum berangkat sudah billahi taufik wal hidayah ini. Makanya maka umroh, dan saya rasa itu sesuai dengan persesuaian dengan sunnah Rasul, karena Rasulullah sendiri itu umroh 4 kali. Haji sekali aja disebut haji wada gitu. Walaupun ini bukan menjadi hukum bahwa nggak boleh haji berkali-kali, nggak boleh umroh berkali-kali, enggak, itu silahkan saja, karena kalau memang ada kesempatan, ada peluang, silahkan saja. Ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ya. Yang pertama, Ustadz, saya ingin melaksanakan umroh backpacker bersama teman-teman. Ya. Namun kami belum memiliki ilmu yang cukup. Apakah kami bisa mengikuti manasik atau belajar secara mandiri? Bisa saja, prinsipnya memang untuk berumroh itu ada 5 bekal utama. Pertama, tentu yang paling penting adalah bekal spiritual. Jadi bekal spiritual adalah bekal di mana kita niatnya benar. Karena Rasulullah sendiri itu mensabdakan nanti ada suatu saat ada orang berumroh niatnya dagang, niatnya mengemis, niatnya pamer ilmu. Bahkan ada orang yang niat tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Nah, maka bahkan di Indonesia kadang-kadang umroh itu niatnya ada yang untuk prestis atau prestisius tertentu. Sudah umroh, sudah itu gitu. Paling tidak jangan ada riak lah gitu. Itu bekal bahwa itu adalah pertama. Yang kedua, bekal fisik. Ya karena perlu sehat, itu ya, kesehatan itu. Tapi juga bekal materi yang ketiga. Artinya perlu dana yang cukup. Tolong dipertimbangkan baik-baik, karena beberapa pengalaman backpacker itu kalau maunya ngirit tapi kadang-kadang jadi ngorot-orot. Karena kadang-kadang tidak punya pengalaman, kemudian delay pesawat, sehingga di Arab itu kadang-kadang hilang hotel kalau kita tidak sesuai dengan kedatangan. Jadi nanti karena delay pesawat, karena biasanya kadang-kadang backpacker itu juga pesawatnya pakai sambung transit sana transit sini. Nah itu juga jadi pertimbangan. Kedua, kalau nggak pinter-pinter punya koneksi dan pengalaman, kadang-kadang kalau kita makan sendiri itu jauh lebih mahal. Karena kenapa pakai travel itu lebih mudah, lebih murah? Kadang-kadang karena kalau travel kan dapat harga yang berbeda. Itu. Makanya kita, dan apalagi cateringnya, belum lagi sewa kendaraannya. Kalau itu kan satu bus bisa rame-rame, dengan bersama itu maka menjadi meringankan. Tapi bisa juga backpacker lebih murah kalau dia pandai-pandai untuk mengarrange. Dan mungkin kalau udah punya pengalaman sebelumnya. Ya, apalagi punya pengalaman. Kalau bagi saya kalau backpacker jauh lebih mahal. Karena nanti biaya capeknya, biaya ke masjidnya jauh, itu nanti, itu biayanya bukan materinya, tetapi biaya capeknya, biaya belum lagi transit lama di satu tempat karena kita cari tiket yang murah. Belum lagi makan. Kan makanannya bukan selera kita. Jadi terpaksa makannya dengan makan yang tidak semudah dan semurah di tanah air. Beda kalau rombongan kadang-kadang bisa request dengan masakan Indonesia, ya dengan catering orang Indonesia. Nah, tapi prinsipnya bisa saja secara ilmu itu, bekal ilmu itu bisa saja secara mandiri dipelajari. Cuman masalahnya sebaiknya ada
orang yang memandu manasik itu, karena teori itu beda dengan praktek. Dan di Arab itu harus ada catatan bahwa bukan hanya berbeda, kadang-kadang bertentangan dengan budaya kita, situasi sosial. Ngomong aja dikira orang bertengkar, padahal memang begitu. Belum lagi secara budaya, sana menghormati dengan pegang jenggot, kita marah-marah karena dipegang kepala kita. Padahal bagi mereka biasa, yang penting jangan pegang pantat, dan seterusnya. Belum lagi nanti hal-hal yang lain berkaitan dengan adat istiadat dan juga di imigrasinya. Jangan dibayangkan di imigrasi itu semudah di internasional yang lain, walaupun sekarang ada perbaikan. Kadang-kadang nunggu lama dan antri lama dan seterusnya. Nah, jadi pada prinsipnya untuk jawab itu silahkan saja. Bekal ilmu itu bisa saja dipelajari secara mandiri, tapi akan jauh lebih baik kalau tanya orang yang pernah ke sana. Paling enggak pas belajarnya ada yang membimbing ya. Betul, meskipun pas backpackernya mereka sendiri. Syukur backpackernya juga ada rombongan yang sudah pernah itu. Jadi sangat penting karena makanya yadullah ma'al jamaah. Allah akan memberikan keberkahan itu dengan bersama. Jadi kalau backpacker ya backpacker dengan bersama saja. Jangan sendirian. Itu karena di dalam satu hadis serigala hanya memakan kambing yang sendirian. Maka dengan bersama itu ibarat ada kekuatan, ada kebersamaan, itu ada, dengan kebersamaan ada keberkahan. Bersama itu menjadi berkah, bersama itu menjadi ringan. Kalau kita lihat, melempar jumroh bagi orang haji itu 7 km dalam cuaca panas begitu rupa. Dari tenda reguler ke situ. Tapi karena bareng, jutaan orang bareng, nggak terasa. Coba sendirian. Insya Allah billahi taufik wal hidayah di tengah jalan. Ya. Jadi bersama itu ada keuntungannya. Ini bukan berarti backpacker salah ya. Ya, silahkan saja. Ada beberapa yang bisa dipertimbangkan. Makanya tolong di analisis SWOT. Nah, ya, jadi keuntungannya, kelebihannya dan juga peluangnya, tantangannya dipertimbangkan kembali. Ya. Ya, tapi tetap direkomendasikan kalau mau belajar kepada orang, belajar sendiri ya, tapi tanya yang sudah pernah. Syukur berkali-kali ke sana. Karena tiap kita datang, kadang-kadang ada saja beda suasana batin, suasana iya. Apalagi di Arab, perubahan aturan itu bukan per bulan, bukan itu, per jam. 1 jam itu tiba-tiba ada telepon baru. Misalnya, untuk masuk raudhah saja, itu kadang pakai tasreh, kadang tidak, harus ngantri sana, ngantri sini. Jadi berubahnya tiap jam, tiap detik, tiap ini. Ya. Kalau ada kenalan di sana atau yang pokoknya jadi kurang. Betul. Karena memang tetap diperlukan pemandu. Bahkan 70% penelitian dari teman-teman di UIN itu 70% jamaah haji kita itu tidak cukup ilmu. Sehingga kalau nggak ada pembimbing itu akan kacau balau di dalam ibadahnya maupun pelaksanaan manasiknya. Itu ada kok orang selama haji itu bisa nggak lihat Ka'bah karena tawafnya di atas di lantai 2 nggak lihat dan nggak ngerti itu Ka'bah di mana. Semuanya ikut rombongan. Gitu. Dan itu haji itu ceritanya begitu banyak, berapa? Ada orang yang hotel jelas di depan masjid loh, tapi pulangnya itu bisa terus nyasar padahal dia seorang sarjana dokter, bimbingannya ayah, dokter sarjana pengalaman ke luar negeri itu seolah bisa masuk terowongan jauh begitu padahal jelas hotel bintang 5 kan depan masjid. Kan ya kan, soalnya luas banget kan. Ya, satu luas, pintunya banyak dan suasana habis tawaf, suasana kredit, kadang kebuang sana kebuang sini lah itu. Jadi tetap sarankan harus ada pemandu. Maksud saya belajar tapi juga tanya kepada orang yang punya pengalaman ke sana. Ya, ini malah jadi kesempatan belajarnya jadi lebih banyak gitu ya kalau umroh sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, ibu ingin saya memandu dan menemani haji beliau. Namun saya sudah haji. Saya ingin menyerahkan ke adik saya yang belum haji. Lebih utama yang mana Ustadz, menemani ibu haji karena perintah beliau atau haji 1 kali saja? Haji sekali saja untuk jadi kewajiban.
prinsip. Kedua, kalau memang adiknya belum haji, diutamakan biar dia juga ada kesempatan haji. Satu. Ketiga, ini, dan kalau haji sebetulnya sudah ada pemandu. Haji itu mau reguler maupun plus pasti ada pemandunya, ada ketua rombongannya, ketua regunya kalau di reguler. Kalau di plus pasti ada pembimbingnya. Itu. Jadi tapi kalau adiknya nggak mampu, baik secara fisik, baik secara mental segala macam, ya silahkan siapa yang bisa. Saya berangkat lagi nggak masalah. Itu tidak ada syariat boleh haji berkali-kali ya boleh, nggak apa-apa itu. Tapi memang kalau itu kaitannya dengan haji yang tidak plus atau haji yang reguler, diutamakan yang lain supaya tidak mengambil jatah kuota. Kecuali kalau furoda. Kalau furoda itu tidak mengganggu siapapun karena itu visa di luar jatah. Nah, jadi kalau memang kita ikut haji furoda atau haji plus itu visanya sendiri. Jadi dia tidak mengganggu antrian karena banyak orang yang menyalahkan. Kok haji kok berkali-kali? Loh, haji berkali-kalinya pakai furoda nggak masalah karena nggak mengurangi jatah kuota. Jadi antrian yang bapak ibu selain yang kuota itu tidak dipengaruhi oleh haji yang furoda, haji yang memang dia beli visa sendiri, memang ada kebijakan raja untuk malikuduyuf, untuk undangan raja. Dan itu dari Arabnya dari Arab Saudi. Makanya jumlahnya nggak menentu, keluarnya nggak menentu. Makanya banyak furoda yang tahun ini nggak bisa berangkat karena memang tidak sesuai yang diharapkan, tidak sesuai dengan tahun-tahun kemarin. Jumlah yang diberikan juga tidak sebanyak kuota tahun lalu. Ya, begitu. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana konsekuensi dari rukun-rukun umroh apabila tidak dilaksanakan, Ustadz? Ya, kalau rukun harus dilakukan, kalau enggak kena dam itu. Rukun itu menjadi sah, maksudnya tidak sah kalau syarat sahnya. Iya, mosok orang umroh kok enggak sa'i, rumah kok enggak tawaf, ya ini harus tawaf sa'i. Itu bukan umroh harus gitu. Iya, rukun harus dilakukan gitu. Kalau kewajiban tidak terpenuhi bisa membayar dam. Membayar dam itu sistemnya dan ini ya tergantung misalnya gitu? Wajib menjaga ikhram misalnya, tapi dia lupa potong kuku atau potong rambut atau pakai wangi-wangian, ya dia bayar dam untuk diberikan pada orang miskin. Itu ya. Kalau misalnya sekarang ini itu tuh kita bisa memberikan langsung sendiri bisa, atau nanti ada penerima, penerimanya ada. Kalau kayak amilnya gitu ya, ada. Di sana ada penerima. Tergantung pelanggarannya. Kalau pelanggarannya berat, di sana iya, di sini ya. Misalnya berhubungan suami istri misalnya, padahal dalam keadaan berikhram, maka nanti ada dam yang ditentukan, tidak hanya damnya bukan hanya kambing, ya damnya onta nanti jadi ini, ya. Atau membunuh, itu ya ini. Dan niat umroh. Iya makanya itu. Oke, pertanyaan saya berarti ini nggak sah ya kalau jelas nggak sah. Iya, rukun itu kan sesuatu yang harus dilakukan. Rukunnya apa? Ya dia harus bermikot, dia harus pakai ikhram, dia harus tawaf, dia harus sa'i, dia harus takhalul. Kalau itu tidak dilakukan ya dia harus tidak sah lah. Rukun itu kan sesuatu yang harus dilakukan. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah boleh umroh dengan dana melalui pinjaman bank? Pertanyaannya sederhana. Umroh dengan pinjaman itu boleh. Minjem untuk umroh itu boleh, selama dalam kemampuan. Tapi kalau untuk makan saja masih utang nggak cukup untuk ke basic need, jangan berutang untuk umroh. Nggak bijak rasanya kalau kita untuk kebutuhan pokok aja kurang kok sampai untuk umroh. Umroh itu bagi yang mampu. Istitoah. Istitoah itu 1 istitoah fisik, 2 kesehatan, 4 suasana. Jadi tidak ada perang, tidak dalam keadaan genting segala macam. Atau istitoah itu ada yang ditinggalkan aman. Ini harus merawat ibu kok ditinggal umroh, kata Nabi, jangan, kau ngerawat ibumu aja, jauh lebih penting. Dan istitoah dalam harta. Nah, jadi memang dia sudah cukup. Yang jadi masalah itu bank. Ya bank konvensional itu mengandung riba, maka tinggalkan itu. Jadi, jadi tidak hanya untuk umroh, untuk apapun kalau itu memang itu pinjam-meminjam yang mengandung unsur riba di bank konvensional, ya itu. Ya,
pinjam. Beda fatwa kalau untuk transaksional. Misalnya kita pakai bank konvensional tapi memang untuk kartu tol gitu. Karena memang kartu tol harus beli di itu semuanya. Nggak beda. Tapi kalau pinjam nanti ada afa mudha'afanya, ada ribanya. Apalagi untuk umroh. Ya. Nah, itu apakah menjadikan umrohnya itu tidak sah atau gimana? Bisa dikatakan tidak sah, tetapi apa artinya kita mendapat pahala dari sesuatu yang jangan-jangan pahalanya belum tentu tapi dosanya iya. Itu. Kalau pahala itu harus ikhlas. Tapi kalau dosa kan enggak. Saya kemarin bunuh tapi enggak ikhlas loh. Enggak, tetap dihitung gitu. Tetap dicatat. Nah, itu saya itu mukuli kamu kemarin tawuran tapi sebetulnya saya itu enggak ikhlas dalam tawuran itu. Tapi kalau sholat, umrah harus ikhlas. Nah, jadi ada beda. Umroh, sholat, puasa harus ikhlas lillahi ta'ala. Nah, demikian juga jangan sampai kalau berbuat dosa itu ikhlas nggak ikhlas pasti dicatat. Tapi kalau berbuat baik itu nanti ada diterima dan ada sesuai dengan sunnah Rasul enggak. Jangan-jangan tawafnya dia ke kanan, ini malah ke kiri itu. Harusnya ke kiri malah ke kanan. Ada yang iya, ada yang mundur karena harusnya 7 kali, dia 8 kali, kelebihan 1. Ini kembaliannya, kelebihannya. Mundurnya apa? Ini kembalian, kembalian. Kalau 7 dia sudah dihitung-hitung, ternyata hitungannya keliru, jadi 8 mundur. Nah, ada benar terjadi seperti itu, ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ustadz, saya baru saja melahirkan ketika waktu haji saya tiba. Suami meminta saya untuk mengurus anak terlebih dahulu dan menunda waktu haji. Apakah menunda haji karena anak itu diperbolehkan, Ustadz? Boleh. Mana yang harus diutamakan? Ya, tergantung kondisinya. Kalau anaknya memang aman, safe untuk ditinggal, nggak ada masalah. Titipkan pada mertua, silahkan. Itu namanya simbah itu seksi tambah. Ya itu ya gitu. Ya. Ada yang ketawa soalnya kayaknya gitu. Iya, simbah itu. Kalau simbok itu seksi tombok. Nah, gitu. Yang suka nomboi itu simbah. Kan kadang-kadang nggak fair kan kalau kita itu pergi kemana-mana oleh-oleh untuk istri, tapi begitu repot anak titipkan simbah. Jadi simbah itu bagian seksi nambah itu semuanya. Jadi tapi kalau memang nggak memungkinkan, apalagi dia harus menyusui, harus perawatan khusus, ya jangan ditinggal. Karena di zaman Rasulullah sendiri ada orang yang harusnya haji tapi harus merawat ibunya. Kau lebih baik merawat ibumu daripada haji. Gitu. Nanti ada cerita panjang kapan-kapan kita, karena panjang sekali. Ada namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang disabdakan Rasulullah. Uwais Al-Qarni ini nanti kalau ke Mekah, sahabat dipesan, kamu minta doa kepada dia. Karena semua doanya dikabulkan. Siapa itu Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang hidupnya di Oman. Sekarang di Oman. Jauh sana, di Al-Qarni, di satu tempat itu. Dan betul-betul dia menunda untuk haji karena memelihara, merawat ibunya. Itu ibunya. Dan ketika dia sakit, dia pun berdoa, ya Allah, jangan sembuhkan semua sakit saya. Sisakan sakit saya supaya saya tetap bisa beribadah, berdoa terus kepada Engkau. Dan ini orang yang dekat dengan Allah. Dan betul Uwais Al-Qarni itu datang ke Mekah untuk haji itu setelah Rasulullah meninggal. Di zaman Khalifah Umar lagi. Jadi setelah Abu Bakar Rasulullah meninggal. Maka ini salah satunya adalah orang yang sangat perhatian kepada orang tua. Nah, ini kepada orang tua ada alasan itu. Demikian juga pada anak. Itu. Ya, dimusyawarahkan saja. Gitu. Tapi kalau misalnya ini mungkin kan aku sekalian tanya. Misalnya ini haji reguler. Terus misalnya udah tiba waktunya menunda itu nanti apakah terus jadi antrian? Nah, itu nggak tahu regulasinya. Tapi kalau ada halangan, insya Allah nanti bisa digantikan yang lain, tapi nanti tukar bisa, gitu. Tukar porsi. Tapi Allah alam salam saya, ayah kan bukan KPIH, bukan ini. Maksudnya mungkin pertimbangannya yang nanya kan juga. Makanya dipertimbangkan itu. Kalau itu nunggunya jadi nggak bisa, regulasinya harus antri lagi dari start. Insya Allah enggak lah, kalau ada halangan enggak. Dari nol enggak. Itu kan Pertamina semuanya
mulai dari nol ya. Itu kalau ini kan insya Allah nggak mulai dari nol. Tapi kalau memang tadi save anak bisa ada, apalagi ada saudara, ada siapa yang bisa haji untuk 40 hari ditinggal, ya monggo saja. Apa. Oke, pertanyaan terakhir, Ustadz, bagaimana tanda ibadah umroh saya diterima? Yang tahu hanya Allah, karena diterima dan tidak diterima itu ini. Kalau saya sendiri untuk ini saya bukan penerima panitia penerima pahala, jadi saya tidak tahu. Waktu ada pendaftaran itu saya nggak ikut. Ya, nggak open recruitment. Iya, open recruitment itu saya nggak ikut. Jadi nanti saya tanyakan malaikat. Tetapi tanda-tandanya ada, yaitu satu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Orang umroh pulang dari umroh seperti bayi yang sedang lahir, artinya tohir, suci, maka ada taubat. Taubat itu dengan 5 hal. 1, menyadari kesalahan. Itu nanti tanda akan diterima. 2, berjanji untuk tidak mengulangi. 3, dia menyesali. Menyesali, berjanji tidak mengulangi, banyak istighfar, dan mengikuti dengan kebaikan. Itulah namanya mabrur atau makbul. Itu. Tentu nanti ukuran yang lain adalah sesuai dengan sunnah. Sesuai yang dicontohkan Rasulullah. Semua manasiknya yang dilakukannya sesuai dengan selama umrah itu. Kemudian biayanya ya biaya bukan dari hasil judi online, atau bukan dari narkoba, atau bukan dari pemerasan, perjudian dan yang lain-lain. Ya. Nah, kemudian juga caranya, niatnya itu penting niatnya. Niatnya untuk apa? Karena kadang-kadang haji umrah itu kadang-kadang di sini menjadi privilege tertentu. Kadang-kadang diundang pertemuan nggak datang gara-gara undangannya kurang aja. Ayo ditulis, hajiku mahal. Ini sudah saya tulis, haji saya 3 kali. Ayo, itu mana? Itu biar tahu kalau udah haji, kamar tamu kasih sajadah gambar Mekah, gambar Madinah. Sajadah kok di tembok. Ini kalau sholat gimana? Mungkin yang sholat Spiderman, mungkin sholatnya gimana ya? Karena di Indonesia itu haji disebut. Hajah siapa, bahkan di beberapa suku tertentu, ayah kalau kajian di mana-mana nanya Ustadz, dengan siapa ibu? Saya hajah siapa? Saya haji siapa? Saya memperkenalkan dirinya. Memperkenalkan diri dengan hajah siapa? Semua sahabat itu haji, tapi nggak ada disebut Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Utsman, Haji Ali, Haji Abdurrahman bin Auf itu. Ya, tapi apa salah? Ya enggak saja sih, boleh saja asal 1 jaga niat. Kedua juga mungkin memberikan motivasi pada yang lain. Nah, karena jangan berpayah-payah kamu kecuali mengunjungi 3 masjid. 1 masjid Makkah Al-Mukarramah, masjid di Masjidil Haram, 2 masjid Nabawi di Madinah, dan yang 3 masjid Aqsa di Palestina. Dan itu sangat dianjurkan. Jadi ini 3 panggilan. 1, orang dipanggil pertama ke rumahnya Allah, yaitu makmurkan masjid dimanapun kita berada. Kedua, panggilan ketiga masjid tadi, umrah dan haji. Yang ketiga, dipanggil langsung menghadap Allah, yaitu ketika Israel sudah memanggil. Itu panggilan Allah lewat Israel. Ya, jadi kalau ini hanya sebentar, 10-15 menit dari masjid. Kalau ke ini perlu 40 hari atau umrah 9 hari itu. Tapi kalau yang terakhir ini everlasting, nggak akan balik ke dunia. Itu. Begitu. Ya. Udah selesai pertanyaan hari ini tentang umroh. Ya, umroh dan haji itu satu anjuran. Siapa yang punya kemampuan, orang Islam mampu fisik, kesehatan, kemampu dari segi finansial, kok dia nggak mau niat haji, maka kalau mati aku golongkan bukan orang Islam, dia Yahudi atau Nasrani, bahkan Majusi atau Darmogandul atau UKUK Getayangan Uji Nyali Gadul Lucu. Pokoknya tidak digolongkan umat Islam. Maka semua orang harus ada niat. Kapan-kapan kita bicara khusus mengenai pentingnya niat, kekuatan niat. Niat inilah Allah yang akan menyampaikan. Oh, tapi nggak ada rakat, nggak ada biaya, Allah yang nyampaikan. Berapa banyak yang biayanya nggak ada, tapi Allah sampaikan ke Masjidil Haram, sampaikan haji umroh. Padahal dia hanya tukang rumput, ada yang penjual cendol, ada yang jualan sirup, ada yang jualan mie ayam, ada yang Masya Allah tukang pijit, tapi Allah sampaikan. Semut di Jogja mau ke Jakarta agaknya impossible. Tapi kalau Allah yang menjalankan gampang. Semut itu nempel di tasnya ayah. Ayah besok syuting ke Jakarta, sampai di Jakarta semut itu keluar.
Loh kok ada semut hitam semut Jogja ini nggak pernah mandi nih. Itu mana? Nah, ngobrol-ngobrol, ternyata ayah selesai syuting itu balik ke Jogja. Nah, terus semut itu keluar. Loh kamu seminggu nggak ketahuan kemana? Ke Jakarta, prek. Ya harus sini. Kamu jalan baru sampai Sleman aja mati. Nah, apa? Tapi Allah yang jalankan. Jalankan. Atau nempel di Salak itu dijual di Jakarta, nggak laku karena banjir, balik lagi. Nah, nempel di Salak dari Jakarta. Ya, jadi yang realistis ya. Bosok tapi kan semutnya tentu ikut. Ya itu. Ya, jadi disitulah maka Allah yang jalankan. Nanti ada 5, tapi bukan kesempatan ini. Ini strategi marketing biar nanti. Jadi kapan-kapan ditanyakan modal untuk haji itu ada 5. Niat. Kalau niat kuat Allah yang jalankan. Semuanya ada niat, insya Allah pemirsa ada niat. Yang kedua, dia harus sehat. Karena niat sifat apapun, kalau nggak sehat, Allah nggak jalankan. Nah, karena pasti nggak lolos kesehatan. Nah, itu meningitis segala macam kesehatan itu. Nah, bahkan kalau usia 45 ke atas harus ada ronsen segala macam. Kalau itu nggak masuk, maka nggak bisa itu. Atau dia terpapar corona saja nggak bisa itu semuanya. Jadi niat, kedua sehat. Insya Allah semuanya niat sehat. Yang ketiga ragat. Artinya punya biaya. Tapi biaya itu bisa diakali kalau niat berat. Yang berikutnya ragat, nekat. Karena kalau nggak nekat, sudah punya mobil baru aja nggak berangkat, alasannya belum dapat panggilan. Padahal mobilnya itu kalau dijual udah bisa umroh 5 kali. Itu semuanya. Oke. Dan yang kelima nekat, mangkat. Nah, niat, sehat, ragat, nekat. Nah, nekatnya ini penting. Kalau nggak nekat nanti masih belum perlu renovasi. Gitu. Iya, belum punya mobilnya masih renovasi, ganti mobil listrik lah, minta yang merek inilah gitu. Karena di jalan selalu ketemu gitu. Selalu nunjuk ayah gitu. Kan suka nunjuk. Dan kantor cuman 100 meter pakai mobil. Ya ayah itu realistis, bukan ini. Realistis. Ya kan? Realistis, tak beliin mobil buat apa? Ke kantor 100 meter malah pakai mobil. Gitu. Nah soalnya ada yang bilang jalan terus Mbak gitu. Ya jalan terus, sehat gitu. 100 meter untuk mobil. Asal ketemu di jalan langsung ayah merek itu. Ya. Tenang, sebentar lagi ada mobil listrik yang murah itu. Nanti mobil listrik yang murah yang untuk anak-anak itu di charge itu. Tak beliin merek apapun. Ya, wis. Baik, nanti pada saatnya. Ya. Yang kelima tadi mangkat. Yang kelima mangkat. Ya, mangkat itu berangkat ya bahasa Indonesia. Iya, berangkat. Ya. Oke. Mungkin kalau ada yang mau tanya lagi, kalau pengen umroh sama Ustadz Wijayanto itu dengan travel apa? Karena akan bawa keluarga semuanya, cari yang paling murah lah pokoknya itu yang cari yang mau bayarin. Iya, cari yang mau bayarin. Travel siapapun yang bayar 5 orang keluarga. Silakan hubungi kami. Iya. Nanti plus Turki insya Allah. Plus Turki. Baik. Oke. Dan ada Khalifah Tour juga ya. Khalifah Tour yang pasti. Khalifah Tour nanti mungkin Februari Maret di Umroh Tasawuf. Kalau Khalifah saya setahun 2 kali umroh dengan Khalifah pasti. Dengan kalau haji itu pasti pakai Khalifah. Khalifah Tour. Ya, premium. Ya. Jadi silakan. Insya Allah optimal dalam layanan, maksimal di dalam beribadah. Kita maksimalkan di dalam beribadah dan optimal dalam layanan. Dan biasanya ayah tidak sendiri, ditemani oleh LC, lulusan Cairo, ya. Itu orang-orang yang ahli pada bidang. Insya Allah. Ya, okay. Saya banyak banget juga yang nanya kalau mau umroh sama Ustadz kemana? Nah, ya, jadi paling tidak dicek. nanti ditanya dulu sini, nanti kita tahu mau berangkat kapan. Insya Allah. Gitu. Bisa dicek. Ada yang umroh yang sangat murah dengan ayah bisa 10 juta aja bisa, tapi kumpulnya di Jeddah, ya. Jadi kesannya sendiri-sendiri masing-masing. Iya, sana sendiri, nanti saya tunggu di Jeddah. Bayar saya 10 juta udah ya. Oke, kalau gitu. Makasih Ayah udah menjawab pertanyaan sampai akhir. Teman-teman juga terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau masih ada pertanyaan seputar umroh, haji, atau topik yang lainnya, bisa banget kirim ke DM lewat IG-nya Ayah @ustadzwijayanto.official. Atau mungkin bisa juga cek video-video sebelumnya. Mungkin ada pertanyaan yang udah pernah kita bahas. Insyaallah. Oke. Kalau gitu sekian dulu dari kami. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.